Cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan untuk mata kuliah kalkulus 2 dengan kode mata kuliah mata 4 dan kita sudah mulai masuk ke modul akhir ya, sudah mau mengakhiri bukunya, dan kita masuk ke modul 9 sekarang. Nah, terkait dengan modul 9 ini terkait dengan yang namanya barisan dan deret tak hingga ya. Oke, jadi kalau bedanya barisan sama deret, kalau barisan itu ya cuman berpola ya, intinya pola, cuman bedanya adalah kalau barisan itu adalah seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, ini barisan. Tapi kalau misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, ini adalah deret. So bedain ya, mana barisan mana deret ya. Oke, so kita mulai dari nomor 1. Barisan daripada ini kira-kira akan bagaimana sih kira-kira, apakah akan ada hasilnya mendekati ke setengah, 0, min setengah, atau emang nggak ada hasilnya? Nah, sebenarnya dari sini nih sebenarnya kita nggak perlu yang namanya sebenarnya bisa ya jawabannya, bahwasanya kalau kita menggunakan pendekatan limit, itu boleh. Cuman sebenarnya bisa kita logik dulu aja deh. Nah, misalnya untuk n sama dengan 1, berarti kalau n-nya sama dengan 1, berarti jawabannya berapa? Min setengah. Kalau n-nya 2, apa? Setengah. Kalau n-nya 3, jawabannya min setengah. Kalau n-nya 4, jawabannya dia setengah. So, kalau kita lihat dia berpola, jadinya polanya apa? Ketika n-nya ganjil, maka hasilnya adalah min setengah. Dan ketika n-nya adalah sebuah bilangan genap, maka hasilnya adalah setengah. Lebih tepatnya setengah pangkat, ini 1/2 pangkat 2 min 2 min ini pangkat 4 kan gitu ya. Jadi 1/2 pangkat n, mungkin lebih tepatnya begitu ya, min 1/2 pangkat n, terus kemudian yang ini 1/2 pangkat n. So di sini ada nggak jawaban pastinya? Nggak ada, karena bisa positif bisa negatif, itu jawabannya ya. So berarti dari nomor 1 ini untuk barisan ini jawabannya adalah divergen, alias nggak nentu jawabannya berapa, alias tidak terbatas, bisa dia naik bisa dia turun. Ketika dia positif naik, ketika dia negatif dia turun, seperti itu ya. Nah, atau coba saya gambarkan gambar grafiknya to make sure biar bisa membedakan ketika yang namanya ini wait. Oke, wait dulu. Nah, ini adalah pangkat X. Nah, ini kan kalau misalnya kita kerjakan dengan cara seperti ini. Nah, bisa nggak sih kita menggunakan pendekatan lain? Bisa. Justru yang cara yang lebih propernya itu sebenarnya terkait dengan untuk mengecek ini divergen atau konvergen itu adalah menggunakan limit. Nah, gitu ya. Jadi di sini limit, karena berhubung itu n ya, berarti limit n menuju infinite daripada min setengah dipangkatkan dengan n. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mau menurunkan ini ya, a pangkat n itu adalah dia sendiri ya, jadinya min setengah pangkat n per ln daripada min setengah. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya nilai daripada itu tuh sebenarnya daripada ini itu setara dengan yang namanya limit n menuju infinite daripada ini. Nah, kalau ketika kita masukkan, oke, mungkin di atas nih nggak ada masalah. Cuman kalau kita perhatikan sebenarnya udah jelas banget bahwasannya ya di mana? Ya di bagian bawahnya ini itu sudah tidak bisa dihasilkan. Nah, tidak ada hasil. Ya, tidak ada hasilnya. So berarti ya ini jawabannya adalah tidak ada. Nah, tidak bisa ditentukan. Karena jawaban daripada limit infinite-nya ini nggak ada,
berarti jawabannya adalah divergen. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Limit n menuju infinite. Nah, ini kalau misalnya nih mau ngerjainnya coba nih, ln kalau 2 kali 1 per 1 tambah 1 berapa sampai seterusnya. Nah, cuman kalau masalah itu biasanya kalau kita coba satu-satu seperti di sini, biasanya itu lebih ke divergen. Nah, tapi kalau misalnya hasil bisa jadi ada hasil gitu ya. Makanya saya lebih proper atau untuk menggunakan yang ini daripada yang ini. Karena ini adalah basic konsep utamanya ya. Berarti limit n menuju infinite daripada ln 2n per n tambah 1. Sehingga berarti ini ngerjainnya adalah limit n menuju infinite daripada ln. Nah, ini nggak perlu kita turunin. Kita gunakan infinite. Berarti dibagi pangkat tertinggi. Nah, jadinya n per n tambah 1 per n. Sehingga jadinya ini sama aja kayak limit n menuju infinite daripada apa? Daripada ln 2 per 1 tambah 1 per n. Ya udah, berarti langsung aja kita kerjakan atau kita masukkan, yaitu adalah ln 2 per 1 tambah 1 per infinite. Jadinya berarti ln 2 per 1 jawabannya adalah ln 2. Ya, karena ada hasil, berarti kita bisa katakan dia konvergen. Konvergennya ke berapa atau kemana? Ke ln sama dengan 2. Jadi kalau misalnya kalian bikin bikin daripada barisan ini, nanti jawabannya tuh akan mendekati ln 2 gitu ya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 3 dan nomor 4, oke. Nah, untuk nomor 3, sebenarnya nomor 4 ini paling gampang, lebih gampang. Kita tahu bahwasanya cos NP alias berarti cos 1P, cos 2P, cos 3P. Kita tahu bahwasanya dalam gambar grafik trigonometri sendiri untuk cos ya. Bentuk grafiknya tuh seperti ini. Ya kan? Ini pun juga sama, bisa berlaku ke versi negatifnya. So, berarti bisa kita katakan dari gambar grafik Y sama dengan cos X ini aja ya, misalnya cos X di sini bisa dipastikan bahwasannya apa? Nilainya nggak nentu. Ya, so berarti jawabannya adalah divergen. Seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya itu nggak nentu. Mau dia berapa kek? Nah, itu. Jadi biasanya kalau yang bisa kita bikin seperti ini tuh biasanya divergen ya. Oke, untuk nomor 3. Nah, nomor 3 bisa nggak kita bikin kayak di nomor 4? Nah, kalau bisa jawabannya divergen, kalau nggak bisa jawabannya adalah konvergen. Nah, kalau misalnya emang ragu, apakah bisa ternyata misalnya nih 2 pangkat 1 per 4 pangkat 1 tambah 1, 2 pangkat 2 per 4 pangkat 2 tambah 1 membentuk pola nggak? Kayak di nomor 1 tuh yang kalau min setengah pangkat n, kalau pangkatnya 1 jawabannya berapa, 2 jawabannya berapa, 3 jawabannya berapa. Nah, kalau misalnya dia bisa plus bisa minus, dia divergen. Kalau jawabannya positif doang, pasti konvergen. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya dari nomor 3 ini kalau kalian coba cek, ya ini udah pasti nggak mungkin divergen ya. Oke. Jadi gimana? Ya udah langsung aja limit n menuju infinite daripada 2 pangkat n per 4 pangkat n tambah 1. Ya udah langsung aja kita turunkan aja ya. Yaitu adalah 2 pangkat n per ln 2 per 4 pangkat n per ln 4. Kalau yang di sini 1 kan pasti 0 ya. Nah, ya udah berarti sama aja kayak limit n menuju 0 daripada 2 pangkat n per ln 2 dikali dengan ln 4 per 2 pangkat n. Nah, oke, ini infinite ya, sorry, ini infinite bukan 0. Ya sudah, berarti ini gimana nih jawabannya, ya kan? ln 4, ini sama ini nih sebenarnya bisa kita hitung dulu nih, ya. ln 4 per ln 2 itu sebenarnya jawabannya adalah 2. Nah, dapat dari mana? Karena ini kan 2 pangkat 2 per ln 2 sama dengan 2 kali ln 2 per ln 2. So, berarti ini habis jawabannya 2 nih.
So ini jawabannya 2 nih. Nah tinggal ini, sorry, ini bawahnya ini 4 pangkat N ya. Nah berarti ini 4 pangkat N. Nah terus ini apa lagi, ada lagi nggak? Ada nih yang bagian sini nih. 2 pangkat N per 4 pangkat N, ini kan jadinya 2 pangkat N per 2 pangkat N. Jadinya sebenarnya ini adalah 2 pangkat N per 2 pangkat 2N. Yang sebenarnya ini bawahnya ini juga bisa kita bikin seperti ini. 2 pangkat N per 2 pangkat N pangkat 2. Karena ini sama ini jawabannya ya. Yaitu adalah jawabannya sama-sama 4N. Jadinya ini sebenarnya bisa kita bikin seperti ini. 1 sorry. Wait dulu. Nah ini kalau mau difaktorin boleh, cuman kalau kayak gini juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau dilihat ya udah jelas banget, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Ya udah berarti ini setara dengan apa? 1 per 2 pangkat N. 1 per 2 pangkat N. So berarti ini sama aja kayak limit N menuju infinite daripada 2 per 2 pangkat N. Ya udah, berarti kalau kita masukin ini 2 per infinite, yang jawabannya adalah 0. Ya, so nomor 3 jawabannya adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so untuk nomor 3 ya, kita akan hapus terlebih dahulu. Nah, nomor 4 ini kalau kalian coba menggunakan pendekatan limit N menuju infinite pun juga akan sama sebenarnya. Karena kalau misalnya untuk terkait dengan nilai daripada apa namanya, sebenarnya ini nggak perlu diturunin ya kalau kalian ngerjainnya pakai limit. Jadi limit N menuju infinite daripada cos NP, berarti ini sama aja kayak cos infinite. Jadi nggak tahu nih cos berapa, ya jawabannya pasti otomatis juga infinite. Nah karena infinite lah, maka jawabannya adalah divergen. Nah infinite di sini nggak tahu hasilnya berapa ya. Yang pasti nilai daripada cos apa namanya NP di sini, kalau walaupun dia emang infinite, pasti lebih kecil sama dengan 1 dan lebih kecil lebih besar daripada min 1 ya. Oke, jadi jawabannya ibarat kita ini adalah terbatas, apa namanya, dia bisa naik turun, tapi ada batasnya nih dari min 1 sampai 1. Oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke, untuk nomor 5, coba kita cek terlebih dahulu. Barisan E pangkat sesuatu adalah, nah E pangkat. Nah, kalau E pangkat 1, E pangkat 2, E pangkat 3, otomatis ini harusnya membentuk pola. Nah, dan nggak naik turun. Pasti dia membentuk kecenderungan. Karena, misalnya nih, contoh nih. Nomor 5 nih, E pangkat 1 per akar 1 misalnya. Berarti jawabannya adalah E pangkat 1. Terus E pangkat 1 per akar 2. Nah berarti E pangkat, ini jawabannya setengah akar 2, yang jawabannya berarti, nah jadi ini E pangkat akar 2 itu kan 1, bentar. Akar 2 per 2 ya. Akar 2 per 2 itu jawabannya adalah 0,7. Oke, 0,7. Terus and then kemudian E pangkat 1 per akar 3. Jadinya berarti E pangkat 1/3 akar 3, yang dimana berarti akar 3 per 3 itu adalah 0,57. Nah, gitu ya. 0,57. Dan kalau dilanjutin, ini akan membentuk cenderung apa? Ya turun. Bahkan kalau misalnya kita bikin ini dia infinite, sampai tak hingga, berarti apa? Dia akan mendekati E pangkat 0, yang jawabannya adalah 1. Sehingga sudah terjawab, yaitu jawabannya adalah yang A. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mengerjakan dengan menggunakan pendekatan limit N menuju infinite dari E pangkat 1 per akar N. Nah, ini N-nya kan pasti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kan ini pasti lama-lama akan mendekati 0 gitu loh ya. Oke, so apa namanya, ini jawabannya gimana? Ya tinggal kita turunkan aja. Kita turunkan aja bahwasanya
Atau kita langsung masukin aja nih, sebenarnya bisa kok. E pangkat 1 per infinite itu kan berarti jadinya E pangkat 0. Jawabannya adalah 1. Nah, tapi kalau misalnya coba kita turunkan terlebih dahulu, bisa nggak sih? Turunan E pangkat kan artinya E pangkat 1 per akar N dikalikan dengan turunan ininya. 1 per akar N itu sama dengan kan sama aja kayak N pangkat min setengah. Sehingga kalau diturunin jadinya adalah min setengah kali N pangkat setengah kurang 1 kan. Berarti min 3 per 2. Ya berarti sama aja kayak min 1 per 2 akar pangkat 2 dari akar kuadrat dari N pangkat 3. Nah berarti ini sama aja kayak limit N menuju infinite daripada E pangkat 1 per akar N dikalikan dengan yang namanya min 1 per 2 akar kuadrat daripada N pangkat 3. Nah ini kan jawabannya apa? Ya E pangkat 1 per infinite dikalikan dengan yang namanya min 1 per infinite juga. Ya jawabannya apa? Nah ini kalau kayak gini jawabannya dia nanti 0. Tuh malah nggak sesuai ya. Emang karena apa? Karena kalau limitnya udah bisa dimasukin pas kita udah masukin dan jawabannya ada, ya langsung aja itu jawabannya. Kalau diturunin, biasanya kalau emang ada jawabannya dan diturunin malah makin ngaco jawabannya. Ya. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah A. And then untuk nomor 6. Nah, ini kira-kira bagaimana sih? Ya kan? N-nya dimulai daripada 1 misalnya. 0,9 pangkat min 1. 0,9 pangkat min 2. Ini berarti kan sama aja kayak 9 per 10 ya. Nah, ini kan 9 per 10. Ini pangkat min 1, ini pangkat min 2. Ini sama aja kayak 10 per 9 pangkat 1. Ini 10 per 9 pangkat 2. Nah, kemudian lanjut lagi nih. Ini 0,9 pangkat min 3. Berarti jawabannya adalah 10 per 9 pangkat 3. Nah, kalau dilanjutin berarti apa? Ya, jawabannya akan semakin besar. Nah, berarti 0,9 pangkat min N itu akan setara dengan yang namanya 10 per 9 pangkat N. Dan kalau misalnya kita lanjutkan 10 per 9 pangkat makin besar lagi, ya jawabannya akan infinite alias tidak terdefinisi. Nggak tahu berapa hasilnya. Ya, sehingga jawabannya adalah divergen. Ya. Jadi kalau konvergen itu, kalau bedanya gini. Kalau konvergen itu alias berarti dia dipersempit dan jawabannya mendekati sesuatu. Nah, kan sesuai dengan definisi limit, ya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin limit infinite daripada 0,9 pangkat min N, ini kan sama aja kayak limit N menuju infinite daripada 1 per 0,9 pangkat N. Nah, kalau kita masukin, ini jawabannya adalah 1 per infinite, jawabannya 0. Nah, tapi kurang tepat. Karena definisi perubahannya ini kurang pas. Karena ini kan hasilnya 9 per 10 pangkat min N. Yang berarti limit N menuju infinite daripada 10 per 9 dipangkatkan dengan N. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena gini. Coba 10 per 9 per 10 pangkat min 1. Itu kan artinya 9 pangkat min 1 per 10 pangkat min 1. Nah, kalau misalnya kita tuker, jadinya 10 pangkat 1 per 9 pangkat 1. Ya, berarti apa? 10 per 9 dipangkatkan dengan 1. Ya udah, barulah dari sini kita masukin 10 per 9 dipangkatkan dengan infinite. Ya, jawabannya adalah infinite. Seperti itu, ya. Nah, oke. So, kita akhiri dulu untuk tes formatif yang pertama dan kita akan lanjut, ya. Karena masih terlalu sebentar, jadi biar sekaligus aja. Oke, jadi untuk tes formatif keduanya terkait dengan deret, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana menentukan jumlah deret? Ya, of course ini sebenarnya nggak jauh beda dengan yang namanya dengan barisan sebenarnya. Sebenarnya itu pas barisan di awal sebenarnya kan sebenarnya cukup konvergen atau divergen aja.
Tapi kalau udah sampai konvergen ke berapa itu sebenarnya bisa kita bilang oh ya udah gitu loh. Apa namanya? Sebenarnya itu mirip kayak kita menjumlahkan ya. Oke, jadi nomor satu berarti ini bedanya adalah kalau misalnya karena berhubung dia jumlah, ya berarti mau nggak mau kita harus mengecek terlebih dahulu bagaimana dengan penggunaan limitnya. Kalau barisan kan kita udah tahu, oh barisan itu kalau namanya naik turun karena nggak ada nilai pasti divergen. Nah, kalau misalnya ketika dilanjutin bla 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 tapi ternyata mengkerucut, itu konvergen. Nah, tapi beda sama penjumlahan. Penjumlahan itu adalah kalau misalnya kita jumlahin ternyata dan emang bisa kita hasilkan karena mungkin kayak dereta hingga geometri tuh ya. Dereta hingga geometri itu nggak semuanya bisa dijumlahin. Kalau misalnya ternyata tidak terbatas, itu divergen. Tapi kalau dia terbatas, dia termasuk konvergen. Seperti itu ya. Nah, jadi gitu ya kurang lebih. Jadi ini tinggal kita kerjakan 1 per, nah, N tambah 1 dikalikan dengan N tambah 2. Nah, kira-kira bagaimana nih pekerjaannya? Apakah langsung jawabannya adalah 1 per 0? Nah, ini jawabannya adalah 1 per. Ya, ini sebenarnya adalah 1 per infinite ya, karena ini pasti akan mendekati infinite sehingga jawabannya adalah 0. Tapi ingat, limit ini begini ini menandakan apa? Menandakan dia konvergen. Nah, cuman ingat balik lagi ke dasarnya. Bahwasanya kan kalau ditanyakan ini adalah konvergen, oke. So nggak bakal mungkin dia jawabannya D. Nah, kira-kira nih bisa nggak sih dijumlahin? Apakah emang konvergennya dia tak hingga? Nah, kalau kalian perhatikan lagi bentuk daripada ini kan adalah sesuatu yang emang sebenarnya kan ini kan jadi satu, bener nggak? Yang sebenarnya ini kan bisa aja bentukannya seperti ini, bla 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 bla, atau misalnya kita kasih nama A per N tambah 1 ditambah dengan ya B, ininya B misalkan N tambah 2 kan gini. Yang dimana sebenarnya ini dihitung nanti jawabannya adalah 1 per N tambah 1 dikalikan dengan N tambah 2. Ya udah, berarti ini kan berarti A kali N tambah 2 ditambahkan dengan B kali N tambah 1 sama dengan 1. Berarti AN ditambahkan dengan 2A tambah BN ditambahkan dengan B sama dengan 1. So, apa yang kita dapatkan? Ya, ini kalau ditambahin karena di sini nggak ada variabel N-nya. Ya, so yang pertama kita dapatkan adalah A tambah B sama dengan 0. Kemudian ini ditambahin jawabannya dia 1. Jadinya 2A tambah B sama dengan 1. Ya, so langsung aja kita kurangin supaya biar B-nya hilang. Sehingga jadinya A dikurangkan dengan 2A adalah min A sama dengan min 1, berarti A-nya adalah 1. So dengan A1 berarti A tambah B sama dengan 0. Berarti B sama dengan min A. Ya udah, berarti B-nya sama dengan apa? Min 1. Sehingga sebenarnya bentuk daripada 1 per N tambah 1 dikalikan dengan N tambah 2 itu sama dengan bentuknya adalah 1 per N tambah 1 dikurang dengan yang namanya 1 per N tambah dengan 2. So, kalau misalnya ini kita jumlahkan sampai dereta hingga, coba kita bikin. Berarti sigma daripada N sama dengan 1 sampai infinite daripada 1 per N tambah 1 dikurangkan dengan 1 per N tambah 2. So, berarti kalau kita hitung jadinya adalah 1 per 2 kurang 1 per 3 ditambah dengan 1 per 3 dikurangkan dengan 1 per 4 ya. Untuk daerah sini kan berarti ini adalah ketika N-nya 1, ini ketika N-nya 2. Nah, so kalau kita lanjutin lagi berarti wait, bentar. Saya nggak lanjutin di sini deh. Nah, saya lanjutin di sini aja deh di bawah. Nah, ditambah dengan ketika N-nya 3 apa? 1 per 4 dikurangkan dengan 1 per 5. Dan bla 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 bla. Nah, kalian perhatikan ada sesuatu yang menarik apa? Ini akan habis dengan ini.
ini akan habis dengan ini. So berarti 1/5 di sini akan habis dengan yang di sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya selanjutnya ini ya, di bagian yang sebelah kanan setengah ini jawabannya akan apa? Akan saling menghabisi terus menerus sampai tak hingga. Jadi jawabannya adalah 0. Sehingga ini jawabannya adalah setengah ditambahkan dengan yang coklat 0. Jawabannya adalah setengah. So, dia akan konvergen ketik dengan jumlah berapa? Dengan jumlah setengah. Seperti itu ya. So, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 2. Nah, jadi untuk penentuan limit ini baru cuma bisa ke konvergen sama divergen ya. Dan di mana definisi daripada ini adalah konvergen ke 0 atau menuju ke 0. Jadi kalau misalnya di sini dihitung ya, nanti dia akan mendekati 0 alias jawabannya tuh 0 gitu ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini langsung kita cek dulu apakah dia konvergen ataupun divergen. Limit K menuju infinite daripada 1 kurang 2K per 3K. 3 pangkat K, sorry ya. Oke, so untuk yang ini bagaimana cara mengerjakan limitnya? Gampang, tinggal kita turunkan aja. Atas sendiri, bawah sendiri ya. Jadinya 0 dikurangkan dengan 2 pangkat sesuatu alias A pangkat sesuatu tuh kalau diturunkan adalah dia sendiri dikalikan dengan ln daripada bilangan itunya. Jadi ln 2 per 3 pangkat K dikalikan dengan ln 3. So berarti bagaimana nih? Ya berarti limit K menuju 0 daripada min ln 2 2 pangkat K dikalikan dengan ln 2, 3 pangkat K dikalikan dengan ln 3. Dan ini infinite ya. Nah, ini ya kan sebenarnya ln 2 per ln 3 ini kan adalah sebuah angka kan gitu ya. So berarti ln 2 per ln 3 ini kita bisa keluarkan terlebih dahulu. Jadinya sama minnya ya. Jadinya tinggal ini limit K menuju infinite daripada 2 pangkat K per 3 pangkat K. Dan minus ln 2 per ln 3 dikalikan dengan limit K menuju infinite daripada 2 pangkat K per limit K menuju infinite dari 3 pangkat K. Ini kenapa sebenarnya nggak bisa kita lakukan, karena ini hasilnya adalah 0 per 0. Nah terus gimana nih? Nah cuman bisa dipastikan bahwasannya jadi kan 0 per 0 kan nggak boleh. So turunin lagi. Dan nanti ketika kalian turunkan atau kalian coba dengan cara lain ya, atau pendekatan lain. Nah kalau 0 per 0 gimana nih kira-kira ngerjainnya? Nah sebenarnya ini bisa kita akalin lagi ya, dengan cara apa? Ini kan hasilnya adalah 0 per 0 ternyata pas sudah diturunin sekali. Nah kalau misalnya kalau nggak satu nanti ada beberapa diturunin berapa kali baru nanti bisa dihitung. Nah cuman coba kita pakai pendekatan lain. Ya sebenarnya kan ini gini ya, ini sebenarnya kan bentuknya sama kayak gini, boleh dong ya kan. 3 pangkat min K dikalikan dengan 1 kurang 2 pangkat K. Nah ingat ini kita bisa pakai elok coba deh ya kan. Jadinya berarti ini kan sebenarnya sama aja kayak limit K menuju infinite daripada pangkat lebih tepatnya ini mungkin ln ya. Ln kenapa? Karena kan gini, A pangkat A log B itu sama dengan B loh, gitu ya. Kalau kalian ini coba cek sifat logaritma ya, coba saya cek dulu. Seingat saya sih ada sifat seperti itu. Coba saya cek dulu bahwasannya ya benar. A log B itu sama dengan B. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak ln gitu ya. Ln daripada apa? 3 pangkat min K
dikali 3 pangkat min K dikalikan dengan 1 kurang 2 pangkat min K. Nah, ya udah. Berarti tinggal kita kerjakan apa? Bentuk ini setara dengan yang namanya pangkat limit. Nah, pangkat limit K menuju infinite daripada apa? Daripada ln dari 3 pangkat min K dikalikan dengan 1 kurang 2 pangkat K gitu. Ya udah, setelah dimasukin, ini kan bisa dihitung dan jawabannya adalah pangkat infinite. Nah, pangkat infinite ini jawabannya adalah 0. So, ya termasuk deret yang konvergen. Berarti otomatis ini bukan, nggak mungkin divergen ya. Pasti konvergen, konvergen, konvergen. Nah, kira-kira ini konvergen ke berapa? Nah, ini kalau konvergen dan sebenarnya boleh ya. Seingat saya tuh kalau namanya pangkat begini nih dia nanti jawabannya adalah min 2/3. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya nih ini bisa nih kalau misalnya ini bisa kita akalin sebenarnya. Saya lupa bahwasanya kan ada ini ya. Ini min ln per 2, ln 2 per ln 3 dikalikan dengan limit K menuju infinite daripada 2K per 3 pangkat K. Dan kita tahu bahwasanya kan ini namanya yang pangkatnya sama, berarti boleh dong kalau misalnya saya mau bikinnya adalah limit K menuju infinite daripada 2/3 pangkat K. Nah, artinya apa? Ingat, semua sesuatu limit kayak gini pangkatnya ini sesuai dengan ini, apalagi infinite, min ln 2 per ln 3 dikalikan dengan 0. Ya, so jawabannya adalah 0 ya. Nah, oke. So, karena berhubung ini udah jelas nih, ini konvergen nih. Nah, tinggal tentuin kira-kira berapa sih jumlahnya. Nah, oke. So, untuk penentuan jumlahnya sebenarnya bisa kita gunakan yang namanya kita lihat dulu nih. Ini kan K sama dengan 1 sampai infinite dari. Nah, ini kan definisinya sama kayak yang di mana nih? Ini kan sebenarnya bisa ya dipisah ya. Bahwasanya kan A kurang B per C itu dasarnya adalah A per C dikurangkan dengan B per C. Kan gitu. Ya udah, berarti ini sama aja kayak 1/3K dikurangkan dengan 2K per 3K. Ya. Sehingga karena berhubung yang namanya kayak gini, ini berarti boleh dong ya kan kalau misalnya kita mengerjakannya dengan cara ya kerjain aja satu-satu gitu ya. Soalnya apa, kalau nggak diginiin dia apa namanya dia nggak bakal yang namanya bisa kita hitung karena kan kita nggak tahu ini polanya bagaimana gitu ya. Nah kalau begini, oke 1/3K, oke dikurangkan dengan yang namanya, oke jadi yang ini adalah sigma dengan batas bawah 1 sampai infinite daripada ini jadinya adalah 2/3K. Nah, ya udah. Kalau misalnya kita ikutin polanya terlebih dahulu, ini coret-coretan dulu aja ya. 1/3K ini kan 1/3 tambah 1/9, 1/27, 1/81 kan kali 1/3 pangkat 1 ini 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Dan kalau dilihat ini kan adalah barisan geometri kan, yang rasionya adalah 1/3. Ya udah, berarti karena berhubung ini 1/3 ya kan, berarti ini bisa kita menggunakan dengan rumus yang namanya deret geometri tak hingga, yang dimana rumusnya adalah A per 1 kurang R. Nah ya udah, A-nya berapa awalnya? 1/3. 1/3 dikurangkan dengan 1/R-nya adalah 1/3. Nah kalau ini oke, kita nggak bisa, apakah nggak bisa dihitung terus jawabannya 0? Oh, nggak bisa. Gini, ini juga bisa diakalin. Misalnya nih 2 pangkat N itu kan sebenarnya bisa kita bikin jadinya 2 kali 2 pangkat N kurang 1, bener nggak? Nah A kali R pangkat N-1. Jadi apa? Ya, dia jadi bentuk barisan geometri atau rumus suku KN dari geometri. Jadi 2/3 2/3 apa namanya
Oh, enggak usah. 2/3 pangkat K ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan jadinya 2/3. 2/3 pangkat 2 dikali dengan 2/3 lagi, 4/9, ya kan? 8/2 7, yang dimana ini aslinya adalah 2/3 kali 2/3. Ya udah, kita lakukan hal yang sama. A-nya adalah 2/3 per 1 kurang 2/3. Ya udah, kita hitung jadinya 1/3 per 2/3 dikurang dengan 2/3 per 1/3. Maka jawabannya adalah 1/2 dikurangkan dengan 2, maka jawabannya adalah min 1,5. Ya, ya nomor 2 ini jawabannya nggak ada ya. Nah, jadi kemungkinan besar ini kalau misalnya pilihan gandanya jawabannya adalah B, ini kemungkinan besar bukan min 2/3 melainkan min 3/2 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya. Nah, untuk nomor 2-nya sendiri ini ada sesuatu yang nggak sesuai ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nah, di nomor 3 gini ya. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Deret daripada ini adalah konvergen ataupun divergen. Nah, sebenarnya untuk ini berarti kita harus mengecek yang namanya limit menuju infinite-nya bagaimana. Kan gitu ya. Nah, ini kalau kita tulis limit n menuju infinite daripada 1 per akar kuadrat daripada 2n kuadrat kurang n, ini kan kalau kita langsung masukin jadinya adalah 1 per akar infinite, yang jawabannya adalah 0. Oke. Nah, pas dicek ternyata jawabannya adalah sama dengan 0. Nah, harusnya ini kan konvergen nih, ya kan? Nah, tapi pada kenyataannya adalah ketika kita jumlahkan, nah ini nih, ketika kita mengerjakan ini n sama dengan 1 sampai infinite, dari 1 per akar kuadrat dari 2n kuadrat kurang n, ini kan bentukannya adalah 1 per akar 1, ya kan, kalau n-nya 1. Kalau n-nya 2 berarti 1 per akar 2 kali 4, 8 kurang 2, 6. Tambah kalau 3 berarti 9 kurang ini 18 kurang 3, 15. Kemudian ditambah lagi dengan yang namanya 1 per berapa nih? 1 per akar daripada 4, 2 kali 16, 32. 32 kurang 4, 28, akar 28. Nah, permasalahannya adalah kalau kita lanjutkan, mungkin nggak sih ini jawabannya menuju ke sesuatu? Nah, oke. Jadi pas kita coba jawab ini jawabannya adalah infinite. Ya. Nah, kenapa kok saya bisa bilang jawabannya adalah infinite? Ya, karena gini, beda dengan di nomor sebelumnya. Kalau nggak salah di nomor sebelumnya itu terkait untuk nomor 2 ya. Sigma daripada K sama dengan 1 sampai infinite dari 1 kurang 2 pangkat K per 3 pangkat K. Nah, ini kalau misalnya kalian coba hitung gitu ya, 1 kurang 2 per 3 tambah 1 kurang 4 per 9 tambah 1 kurang 8 per 27. Nah, ini kalau dihitung, kalau nggak salah kan ini jawabannya tadi min 3 per 2 ya, atau min 1,5. Nah, kalian kalau hitung ini satu-satu, oke deh, nggak usah manual, kalian hitung pakai kalkulator. Misalnya min 1 per 3 tambah min 3 per 9 sampai akan ada kalanya nanti jawabannya akan min 1,5 terus gitu ya. Beda sama di sini. Kalau di sini kalau kalian hitung menggunakan kalkulator ya, kalian cek nih 1 per akar 1 tambah 1 per akar 6. Nah, makin lama nanti makin nambah gitu loh ya. Jadi kalian buktikan sendiri deh, karena sudah saya cek juga. Oke teman, saya cek ulang lagi aja. Akar 1 per 1 tambah 1 per akar 6 tambah dengan 1 per akar 15 tambah 1 per akar 28. Terus kemudian berarti kalau kita pakainya 5 berarti 50 kurang 5 kan.
Nah, jadinya nanti ditambahin dengan 1 per akar 45. Nah, ternyata jawabannya makin lama makin gede. Nah, ini nih sebelum ini kan yang saya bikin ya, yang 4 biji. Kalau kalian lihat nih kan jawabannya 1,85. Nah, setelah saya tambah dengan 1 per akar 45, dia malah makin gede tuh. Jadi 2,0. Beda sama yang di sini. Kalau kalian hitung nanti jawabannya bakal mendekati min 1,5 terus. Ya nggak min 1,5 pas lah. At least kayak misalnya min 1,3, min 1,4, min 1,45, min 1,46, min 1,47, min 1,48, min 1,499, min 1,49999. Nah, gitu. Kalau di sini makin lama makin gede. Ya, so nomor 3 jawabannya adalah divergen. Seperti itu ya. Jadi mesti cross check atau ceknya berulang kali. Jadi harus ngeceknya double ya. Oke, so untuk nomor 3 jawabannya D. Dan untuk nomor 4 ini limit n menuju infinite daripada min 1 pangkat n tambah 1 dikalikan dengan 2 pangkat n per n faktorial. Ini sama dengan sesuatu yang apa? Oke, coba kita cek dulu terkait dengan hasil limitnya bagaimana. Nah, kalau hasil limitnya dia sama dengan 0, berarti dia konvergen. Nah, ini kira-kira gimana sih? Nah, ini kalau misalnya oke deh untuk deret. Jadi kesaran saya kalau untuk deret, sebenarnya kalian bisa gunakan teknik yang dinamakan ini kayak gini nih. Kalian coba aja. Karena kan ini biasanya bisa kalkulator ya. Jadi tinggal kalian coba deh. Kalau misalnya n sama dengan 1 the infinite daripada min 1 pangkat n tambah 1 dikali dengan 2 pangkat n per n faktorial itu sama dengan apa? Nah, yang pertama di sini kan pasti plus ya. Nah, karena kan kalau ketika n-nya 1 di sini pangkatnya genap. Jadi nanti pasti plus min plus min plus min plus min. So, ya kalau plus min begini, kalau mungkin divergen udah nggak mungkin. Ya, jadi tinggal antara A, B atau C. Nah, cuman masalahnya adalah ketika pas kita hitung dengan menggunakan seperti ini, ternyata ini jawabannya ya. Jawabannya itu mendekati yang namanya sekitar 0,86 ya. Kalian bisa cek itu sendiri, kalian tinggal pakai kalkulator aja. Jadi jawabannya itu nanti ini akan sekitar mendekati 0,86 dari kalau dari yang pertama sama kedua belum. Tapi nanti ketika dari 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6, 1 ke 7 atau 1 sampai ke 10 deh minimal. Kalau pas kalian ngecek ternyata pas sampai 1 ke 10 itu jawabannya udah mulai stabil, ya udah berarti itu termasuk konvergen ya. Oke. So nomor 4 jawabannya adalah A ya. And then kita lanjut ke soal berikutnya, kedua soal terakhir. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Nah, untuk nomor 5 dan 6 ini di sini untuk kita langsung ngecek aja, nggak usah pakai limit ya, karena kan ini disuruh nentuin jumlahnya berapa. Karena kalau jumlah itu ya emang nggak bisa pakai limit, dia lebih ke penggunaan ya ngitung sum aja, cuman ya emang ada yang menggunakan deret geometri tak hingga dan seperti itu. Oke, untuk nomor 5 sigma n sama dengan 1 sampai infinite dari n per e pangkat n. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau hitung ini ya menggunakan manual ya pakai kalkulator, ternyata jawabannya misalnya dari 1 per e pangkat 1 tambah 2 per e pangkat 2 tambah 3 per e pangkat 3 sampai dengan n ke e pangkat n ini jawabannya adalah 0,9an. Nah, tapi pas kita cek di sini jawabannya nggak ada yang sesuai ya. Jadi ternyata pas dicek jawabannya tuh nggak ada yang sesuai, bukan nggak ada tuh yang bukan 2 per E, 1 per E, 2 per E kuadrat ataupun E, ini nggak ada sesuai. Karena kalau pas dicek ternyata jawabannya ini nggak nyampe 0,9 atau bahkan lebih.
Kayak misalnya nih untuk yang E nih, yang E kan hasilnya 2,7. Nah, jadi kalau misalnya karena jawabannya sekitar 0,9 ya harusnya tipis. Nah, kalau ini kan 2 per 2,7. Nah, pasti bakal lebih kecil daripada 0,9. Ini 1 per 2,7 apalagi. Ini 2 per 2,7 pangkat 2. Nah, so berarti untuk nomor 5 ini juga ini jawabannya nggak ada. Nah, untuk nomor 6 ini jawabannya juga nggak ada nih. Nah, sigma daripada n sama dengan 1 sampai infinite dari 1 per akar pangkat 3 dari n kuadrat tambah 2. Kalau kalian cek di sini 1 per akar pangkat 3 daripada 1 tambah 1 per akar pangkat 3 daripada 6 tambah 1 per akar pangkat 3 daripada ini 3, 9, 11 ya, tambah 1 per akar pangkat 3 daripada berapa nih, 4, 16, 18 ya. Nah, sampai tambah dengan 1 per akar pangkat 3 dari n tambah n kuadrat ditambahkan dengan 2. Ini jawabannya adalah tak hingga. Nah, karena kalau kalian cek di sini aja jawabannya tuh udah nggak stabil, tambah terus menerus. Nah, jadi kalau misalnya kalian biasanya sih kalau yang konvergen dan emang ada hasilnya, biasanya dia udah mulai sekitar 10 suku, dan kalau kalian hitung jawabannya tuh udah mulai stabil. Tapi kalau udah 10 suku atau lebih dan nggak stabil alias mungkin nambah terus, ya pasti kalau nambah kan tambah positif ataupun tambah negatif yang intinya makin besar. So itu udah pasti divergen ya. Jadi nomor 6 ini bukanlah deret yang konvergen melainkan divergen. Sehingga jawaban daripada terkait dengan ini divergen dengan jumlah apa? Jumlah tak hingga. Seperti itu ya. Oke. So segitu aja. Mungkin untuk terkait dengan cara menghitung, kalau emang manual pasti emang butuh waktu yang cukup lama juga. Makanya ini biasanya mendingan pakai kalkulator, karena kalau misalnya disuruh ngitung begini menggunakan pendekatan tertentu pun juga nggak jauh beda waktunya ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan kalkulus 2 ya, untuk modul ke-9. So thanks for watching this video, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan kirisnya. Dan untuk link donasinya kalian bisa langsung saja dicek di kolom deskripsi, dan jangan lupa untuk di like dan di share, di subscribe channel jika bermanfaat. Dan saya izin pamit. Jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.